Halo semuanya, balik lagi di Debunk the Myth episode 6 dan kali ini kita bakal nyoba matain mitos lagi di dunia recording suara. Mitos apa yang mau kita coba patahin? Kita mau matain mitos kalau noise yang rekam dalam rekaman suara itu tuh bisa dihilangkan saat post produksi, atau dengan kata lain, post adalah dewa. Mitos ini ya banyak dipercaya khususnya oleh orang-orang yang baru mencoba karir di industri rekaman suara. Baik itu voice over, bedroom musician, bahkan di industri film juga semuanya bisa di-post. Oke, kali ini kita bakal bekerja sama dengan voice over talent lagi. Setelah episode kemarin kita nggak kerja sama dengan voice over talent. Siapa talent yang akan kita ajak untuk mematahkan mitos ini? Yuk, kita tonton profilnya. Halo, perkenalkan nama aku Dita. Aku adalah seorang ibu rumah tangga dan juga seorang voice over artist. Dulu tahu pekerjaan voice over karena sebelumnya adalah seorang penyiar radio, terus habis itu resign dari radio, dan setelah itu pengen aktif lagi di dunia suara. Akhirnya cari-cari yang paling memungkinkan, cek di Google dan di Instagram pekerjaan voice over, ternyata ada. Nah, dari situ aku tahu pekerjaan voice over. Untuk jadi voice over talent secara resmi dan profesional itu sejak tahun 2019, tapi mengerjakan pekerjaan voice over sejak jadi penyiar di tahun 2016. Seingatku proyek yang pertama kali aku kerjain itu proyeknya Sanofi untuk company profile. Yang paling berkesan yang pertama dulu pernah ngisi suara untuk ibu melahirkan. Nah, itu susah banget ya untuk mengekspresikan suara ibu melahirkan. Kalau sekarang yang lagi aku kerjain, yang lagi banyak itu project untuk pilkada, karena emang lagi masa-masa kampanye saat ini, dan juga beberapa audiobook. Kesibukannya adalah sebagai ibu rumah tangga mengasuh 2 bocil yang lucu-lucu. Oke, di game kali ini kita bakal bersama Mbak Dita mencoba untuk membacakan naskah di 2 tempat yang berbeda, yaitu membacakan naskah di vocal booth dan akan dikomparasikan dengan membaca naskah di ruang kerja anak-anak InnaVoice dengan kondisi yang ribut, seperti ada suara ngetiknya, suara musik, suara orang bicara, dan lain-lain. Nantinya kita akan coba mengkomparasikan hasil post dari kedua rekaman tersebut, dan hasil tersebut akan dinilai oleh 3 orang yang berbeda. 1 orang yang bekerja sebagai studio engineer, 1 orang yang hanya mendengarkan voice over melalui TikTok, dan 1 orang lagi yang bekerja sebagai admin sosial media InnaVoice. Kami persembahkan Energy Plus, solusi revolusioner untuk memaksimalkan potensi kesehatan dan kebugaran Anda. Dirancang dengan teknologi terkini dan riset ilmiah yang mendalam, Energy Plus menghadirkan kombinasi ideal antara efisiensi dan performa. Rasakan kekuatan energi yang tak terbatas dalam setiap langkah Anda. Energy Plus, sebuah langkah maju untuk hidup yang lebih sehat. Oke guys, gamenya udah selesai nih. Sekarang waktunya untuk memberi penilaian terhadap hasil post-production-nya. Di video ini, seperti yang aku udah jelasin, kita akan minta 3 orang untuk menilai hasil postnya. 3 orang tersebut antara lain Ferry sebagai sound engineer InnaVoice, Mita sebagai penulis InnaVoice, dan Agoy, orang yang ngurusin sosmed InnaVoice. Yuk kita lihat gimana mereka menilai hasil postnya. Oke, setelah dengar tadi, aku dikasih 3 sampel. Yang pertama itu rekaman di vocal booth, terus rekaman di luar vocal booth dan benar-benar ribut. Terus yang satunya adalah rekaman yang di luar vocal booth, cuman sudah dibersihkan. Gila sih, pekerjaan teman saya ini. Kalau untuk ranah profesional ya mungkin ya, atau mungkin digunakan untuk output yang kayak misalnya TVC atau mungkin iklan di bioskop, itu menggunakan rekaman di luar dan sudah dibersihkan, menurutku masih kurang aman. Soalnya masih kedengeran frekuensi noise yang numpuk jadi satu sama VO-nya. Cuman kalau outputnya cuman untuk misal sosmed di HP, saya kira sih masih aman-aman aja ya. Kalau yang studio mix itu kataku lebih jelas sih, kayak lebih bagus aja gitu didengarnya. Kalau diurutin ya, studio mix itu nomor 1, belakang mix itu nomor 2, terus yang itu terakhir. Kalau dibandingin sama yang ketiga, itu tadi aku ngedengarnya lebih mending gitu. Terus pas udah dengerin yang studio mix,
oh ini lebih bagus nih daripada yang kedua. Oke, tadi aku dengerin 3 audio, yang satu di ruangan yang proper, yang satu di ruangan yang rame atau berisik, dan yang satu lagi itu ruangan yang rame dan berisik, cuman udah dibersihin noise-nya. Menurutku yang paling bagus tentu yang ruangan proper karena di situ reverb-nya terkontrol dan juga suaranya terdengar jelas, clear. Ruangan tidak proper yang penuh noise itu kedengeran banyak suara-suara yang masuk dan juga suara-suara yang mengganggu di luar suara main talentnya. Untuk urutannya yang paling proper yaitu ruangan yang terkontrol, terus tadi yang udah dibersihin, yang ketiga baru yang berisik. Oke, seperti yang sudah diberikan jawabannya oleh 3 temanku yang mendengarkan hasil rekaman, maka kita bisa bilang bahwa mitos pose adalah dewa itu tuh nggak valid ya. Kenapa? Karena tidak semua hasil rekaman yang kotor itu bisa dibersihkan suaranya. Walaupun mungkin hasil suara atau file dari yang sudah dibersihkan menggunakan noise denoiser, menggunakan beberapa plugin seperti itu tuh sudah mencukupi kebutuhan voice over yang tidak perlu terlalu detail, misalnya voice over untuk kebutuhan sosial media ataupun kebutuhan yang output speakernya itu tuh nggak terlalu bagus gitu. Ya walaupun kita nggak bisa menormalisasi ini ya, karena kita pengennya sih voice over yang baik itu harus ditreatment dengan baik, harus didengarkan dengan baik juga, dan bisa didengarkan jelas di mana saja. Karena ya tadi, di bagian file yang harus dibersihkan, itu tuh ada kompensasi dari file yang harus dipotong frekuensi noise-nya dan jadinya tuh mendem gitu. Sedangkan kalau kita rekaman proper, suaranya bisa jadi bulat. Nah, untuk itu kita harus memperhatikan ketika kita mau melakukan rekaman, bagaimana sih noise-nya? Apakah noise itu masih bisa di-treatment dengan menggunakan plugin-plugin yang ada atau enggak? Atau memang akan ada kompensasi terhadap frekuensi suara yang akan dimasukin plugin untuk memotong noise-nya. Itu yang harus diperhatikan betul-betul ya teman-teman. Oke ya, mitos apa lagi yang mau dipatahin? Coba komen di kolom komentar. Always remember, you deserve better.